Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Perdana Menteri Jepang mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan keadaan darurat untuk wilayah Tokyo. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat untuk wilayah metropolitan Tokyo Raya karena kasus virus corona meningkat dan membebani sistem medis negara itu. Deklarasi darurat yang mungkin akan menandai pembalikan karena Suga telah menolak langkah drastis seperti itu untuk membatasi aktivitas ekonomi. Resolusi itu disahkan dengan 132 negara memberikan suara mendukungnya dan 9 negara termasuk Rusia dan China menentangnya. 26 negara termasuk India dan Jepang abstain dari pemungutan suara untuk resolusi tersebut. Dr. Momen mengatakan bahwa Dhaka tidak memiliki ketidaksenangan terhadap negara-negara yang abstain dalam memberikan suara pada resolusi PBB karena itu adalah keputusan strategis mereka. Demikian dilaporkan kantor berita resmi BSS. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang tetap netral dalam resolusi tersebut melakukannya untuk menggunakan pengaruh mereka terhadap Myanmar untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Nominasi Oscar Denmark untuk film yang berjudul Another Round akan menjadi film pembuka di IFFI ke-51 di Goa. Festival Film Internasional India IFFI ke-51 akan dibuka pada 16 Januari dengan pemutaran perdana film India yang berjudul Another Round oleh Thomas Vinterberg. Festival Film IFFI ke-51 diselenggarakan dari 16 hingga 24 Januari di Goa. Edisi ini diatur dalam mode hibrida untuk pertama kalinya dan akan terdiri dari pengalaman online dan langsung. Festival ini akan diisi dengan sederet film terkenal dengan totalnya 224 film dari seluruh dunia. Beijing memulai vaksinasi massal untuk kelompok-kelompok utama di tengah kekhawatiran pada data uji klinis fase 3. Beijing telah memulai program vaksinasi massal di tengah kekhawatiran mengenai kemanjurannya karena tidak adanya data uji klinis fase 3. Komisi Kesehatan Kota Beijing mengatakan pada konferensi pers pada hari Minggu bahwa lebih dari 70,000 orang di 220 tempat inokulasi di seluruh Beijing telah menerima dosis pertama dari vaksin COVID-19. Namun, ada keprihatinan yang kuat di masyarakat medis global tentang keamanan dan kemanjuran vaksin China. China hari Kamis mengumumkan telah memberikan otorisasi pemasaran bersyarat untuk vaksin COVID-19 yang dikembangkan sendiri untuk pertama kalinya. Vaksin yang tidak aktif ini dikembangkan oleh Beijing Biological Products Institute Company Limited di bawah anak perusahaan Sinopharm, China National Biotech Group. China juga telah setuju untuk memasuk vaksinnya ke COVAX, upaya yang didukung Organisasi Kesehatan Dunia untuk menyediakan vaksin virus corona ke negara berkembang. Restriksi di Inggris mungkin semakin sulit untuk mengekang peningkatan infeksi COVID, demikian kata Perdana Menteri Boris Johnson. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah memperingatkan bahwa pembatasan dan restriksi di Inggris mungkin akan semakin sulit untuk mengekang peningkatan infeksi COVID. Dia mengatakan tindakan yang lebih kuat mungkin diperlukan di beberapa bahagian negara itu dalam beberapa minggu mendatang. Dia mengatakan situasinya akan lebih baik pada musim semi karena lebih banyak orang yang divaksinasi dalam 3 bulan ke depan. Johnson membela rencana untuk membuka kembali sekolah dasar di sebagian besar Inggris hari ini. Dia mengatakan bahwa sekolah aman dan mendorong orang tua untuk mengirim anak-anak mereka kembali ke ruang kelas di daerah Inggris di mana mereka bisa. Inggris telah mencatat lebih dari 50,000 kasus COVID baru yang dikonfirmasi untuk hari ke-6 berturut-turut dengan 54.990 diumumkan kemarin. Di Pakistan, setidaknya 11 penambang batu bara tewas di daerah Mach, Balochistan setelah diculik. Di Pakistan, dalam serangan mengerikan, setidaknya 11 orang buruh tambang batu bara tewas di daerah Mach di Provinsi Balochistan kemarin.
Laporan menunjukkan bahwa militan bersenjata yang telah menculik para pekerja dan menembak mati mereka dari jarak dekat. Para korban adalah anggota komunitas minoritas Shia di Hazara. Menurut laporan, kelompok teror IS kemudian mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. India China fokus pada pelepasan pasukan garis depan sejak putaran ke-8 pembicaraan militer. India dan China mengadakan fokus pada pelepasan pasukan garis depan untuk mempertahankan konsultasi, memperkuat manajemen dan mengendalikan pasukan sejak putaran 8 pembicaraan tingkat komandan korps. Hal ini dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan China, Senior Kolonel dan Tan Kafai pada jumpa pers online di Beijing. Dia mengatakan bahwa kedua belah pihak sedang bernegosiasi untuk mengadakan putaran ke-9 dari pembicaraan tingkat komandan militer untuk membahas pelepasan pasukan di Ladakh Timur. India dan China mengadakan beberapa putaran pembicaraan di tingkat diplomatik maupun militer untuk menyelesaikan kebuntuan yang meletus pada awal Mei tahun lalu. Kefai berharap bahwa baik China maupun India akan bekerja untuk tujuan yang sama, melaksanakan konsensus yang dicapai pada pertemuan tingkat komandan korps dan mengambil langkah-langkah pragmatis untuk lebih mendinginkan situasi perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan, harapan kami bahwa diskusi lebih lanjut akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian yang dapat diterima baik bersama untuk memastikan dan menjamin pelepasan penuh di semua titik gesekan di sepanjang garis LAC di sektor barat dan pemulihan penuh perdamaian dan ketenangan sebagai sedini mungkin. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai 96,19%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai 96,19% karena lebih dari 19.000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.946.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 2,36% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah sekitar 243.000. Selama 24 jam terakhir, 16.505 kasus baru dilaporkan membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10.300.000. 214 kematian juga dilaporkan selama 24 jam terakhir sehingga jumlah korban menjadi 149.649. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Menurut Dewan Riset Medis India, lebih dari 735.000 tes dilakukan selama 24 jam terakhir. Jumlah sampel yang diuji sejauh ini telah mencapai 175.600.000. Pakar medis menyambut baik keputusan pemerintah untuk menyetujui 2 vaksin corona untuk penggunaan darurat di negara ini. Pakar medis menyambut baik keputusan pemerintah untuk menyetujui dan mensahkan 2 vaksin virus corona untuk penggunaan darurat di negara ini. Direktur Rumah Sakit AIIMS Dr. Randeep Singh Guleria memuji kerja yang dilakukan oleh laboratorium India dalam membuat vaksin asli. Ia mengatakan penelitian telah dilakukan di dalam negeri dan itu benar-benar vaksin India. Dr. Guleria mengatakan vaksin ini hemat biaya dan mudah diberikan karena dapat disimpan pada suhu udara antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Letnan Jenderal Ved Chaturbedi dari Rumah Sakit Sir Gangaram, Delhi, mengatakan bahwa vaksin corona yang disetujui pemerintah sepenuhnya aman. Dr. Naresh Trehan dari Rumah Sakit Medanta Medicity mengatakan bahwa vaksin ini akan efektif sepenuhnya setelah 2 dosisnya. Organisasi Kesehatan Dunia menyambut baik keputusan India untuk mengizinkan penggunaan 2 vaksin COVID-19. Direktur Regional Dr. Poonam Khetrapal Singh mengatakan WHO menyambut baik otorisasi penggunaan darurat pertama yang diberikan untuk vaksin COVID-19 di wilayah Asia Tenggara dari WHO. Perdana Menteri Modi memuji komunitas ilmiah, mengatakan persetujuan dan pengesahan adalah titik balik yang
menentukan untuk memperkuat pertarungan yang bersemangat. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa pemberian pensaan oleh DCGI untuk vaksin dari Serum Institute of India dan Bharat Biotech mempercepat jalan menuju negara yang lebih sehat dan bebas dari COVID. Mengucapkan selamat kepada bangsa dan para ilmuwan serta inovator pekerja keras negara, Modi dalam tweet mengatakan bahawa ini adalah titik balik yang menentukan untuk memperkuat perjuangan yang penuh semangat. Ia mengatakan akan membuat setiap warga India bangga karena 2 vaksin yang telah diberikan pensaan untuk digunakan secara darurat itu dibuat di India. Modi mengatakan bahawa kami mengulangi rasa terima kasih kami kepada doktor, staf, medis, ilmuwan, personel polisi, pekerja sanitasi dan semua pejuang corona atas pekerjaan luar biasa yang telah dilakukannya. Itu juga dalam keadaan yang merugikan. Dia berkata, kami akan tetap berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan banyak nyawa. Sekian saudara pendengar, warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul India meluncurkan vaksin COVID-19. Sebagai penyemangat besar untuk kampanye Atmanirbhar Bharat dan Make in India, komunitas ilmiah dan medis India telah melampaui tugas mereka dan menghasilkan vaksin pertama yang dikembangkan sendiri untuk COVID-19. Vaksin Bharat Biotech yang berbasis di kota Hyderabad, yaitu Covaxin, telah diberi pensaan untuk penggunaan darurat terbatas oleh Drug Controller General of India, yaitu DCGI. Institut Serum India Covishield di Oxford AstraZeneca yang dikembangkan di kota Pune juga telah diberikan pensaan penggunaan darurat oleh DCGI. Kedua vaksin tersebut aman, efisien, ramah kantong dan sesuai untuk kondisi cuaca India. Vaksin serum Bharat Biotech harus diberikan dalam 2 dosis. Ketiga vaksin tersebut harus disimpan antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Jadwal vaksinasi diharapkan dapat segera diumumkan. Perdana Menteri Narendra Modi menyebut persetujuan DCGI dari Serum Institute of India dan vaksin Bharat Biotech sebuah titik balik yang menentukan untuk memperkuat perjuangan melawan corona. Dalam serangkaian tweet, Perdana Menteri berkata, titik balik yang menentukan untuk memperkuat pertarungan yang penuh semangat, pemberian persetujuan DCGI untuk vaksin Serum Institute India dan Bharat Biotech mempercepat jalan menuju negara yang lebih sehat dan bebas COVID. Selamat India. Selamat kepada para ilmuwan dan inovator pekerja keras kami. Demikian akhir kutipan. Komite Ahli Subjek dari Central Drugs Standard Control Organization, yaitu CDSCO, mengadakan pertemuan minggu lalu dan membuat rekomendasi sehubungan dengan proposal untuk pensaan darurat terbatas kepada vaksin virus COVID-19 dari perusahaan Serum Institute of India dan perusahaan Bharat Biotech serta uji klinis hasil ketiga dari perusahaan Cadila Healthcare Limited. Komite ahli subjek terdiri dari para ahli ilmu domain dari bidang pulmonologi, imunologi, mikrobiologi, farmakologi, pediatri, penyakit dalam, dan lain-lain. Serum Institute of India Pune mempresentasikan vaksin vektor adenovirus simpanse rekombinan Covishield yang mengkode glycoprotein SARS-CoV-2 Spike S dengan transfer teknologi dari AstraZeneca dan Universitas Oxford. Perusahaan mengirimkan data keamanan, imunogenisitas dan kemanjuran yang dihasilkan pada 23.745 peserta berusia 18 tahun atau lebih dari studi klinis di luar negeri. Kemanjuran vaksin secara keseluruhan ditemukan menjadi 70,42%. Selanjutnya, Serum Institute diberikan izin untuk melakukan uji klinis tahap 2 dan 3 pada 1.600 peserta di dalam negeri. Perusahaan juga menyerahkan data keselamatan dan imunogenisitas sementara yang dihasilkan dari uji coba ini, dan data tersebut ditemukan sebanding dengan data dari studi klinis di luar negeri.
Setelah pertimbangan rinci, Komite Ahli Subjek merekomendasikan untuk memberikan izin penggunaan terbatas dalam situasi darurat tunduk pada kondisi peraturan tertentu. Uji klinis yang sedang berlangsung di dalam negeri oleh perusahaan akan terus berlanjut. Perusahaan Bharat Biotech telah mengembangkan vaksin virus corona inaktivasi whole virion Covaxin bekerjasama dengan Dewan Penelitian Medis India dan Institut Virologi Nasional Pune, dari mana mereka menerima strain atau jenis benih bat virus. Vaksin ini dikembangkan pada platform sel Fido yang memiliki rekam jejak keamanan dan kemanjuran yang mapan di negara dan secara global. Bharat Biotech telah menghasilkan data keamanan dan imunogenisitas pada berbagai jenis hewan seperti tikus, kelinci, hamster, surya, dan juga melakukan studi tantangan pada primata non-manusia, kera rhesus, dan hamster. Semua data ini telah dibagikan oleh perusahaan dengan CDSCO. Uji klinis tahap 1 dan tahap 2 dilakukan pada sekitar 800 subjek dan hasilnya telah menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan memberikan tanggapan kekebalan yang kuat. Uji kemanjuran fase ketiga dimulai di India pada 25.800 sukarelawan dan sampai saat ini 22.500 peserta telah divaksinasi di seluruh negeri dan vaksin tersebut telah terbukti aman sesuai data yang tersedia hingga saat ini. Komite Ahli Subjek meninjau data tentang keamanan dan imunogenisitas vaksin dan merekomendasikan diberinya izin untuk penggunaan terbatas dalam situasi darurat untuk kepentingan publik sebagai tindakan pencegahan yang berlimpah dalam mode uji klinis untuk memiliki lebih banyak pilihan untuk vaksinasi, terutama dalam kasus infeksi oleh jenis mutan. Uji klinis yang sedang berlangsung di dalam negeri oleh perusahaan akan terus berlanjut. Perusahaan Cadila Healthcare Limited India juga telah mengembangkan novel coronavirus 2019 nCoV vaksin menggunakan teknologi platform DNA. Cadila memulai uji klinis fase 1 dan 2 di India pada lebih dari 1,000 peserta yang sedang berlangsung. Data sementara menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan imunogenik dengan 3 dosis bila diberikan secara intradermal. Oleh karena itu, perusahaan telah meminta izin untuk melakukan uji klinis fase 3 pada 26.000 peserta India yang telah direkomendasikan oleh Komite Ahli Subjek. Pandemi virus corona menimbulkan banyak tantangan dan peluang. India mengambil kesempatan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi hari ini telah berhasil meratakan kurva. Sekian.